Satu, satu, tek satu. Lo nggak aman kalau di panti asuhan. Lo kenal gue dari mana? Siapa yang nggak kenal sama lo? Setelah 3 tahun lo bunuh orangnya Rambo. I'm getting married! Minggu lalu harga kecapnya nggak segini lah. Kalau nggak percaya, cek toko sebelah. Itu editing itu salah satu profesi yang regenerasinya sangat pelan. Aku tuh masih fotografer ya. Kamu udah berhasil bikin aku surprise. Wow. Dulu saya merasa bahwa editing itu pekerjaan teknis, tapi ketika saya kuliah, ketika saya belajar, oh ternyata bukan. Kalau misal saya ngajar atau ngasih workshop, Mas yang paling bisa jadi editor gimana? Bulan Maret lalu kita sudah memperingati Hari Film Nasional. Nah, untuk menghasilkan sebuah film tentu membutuhkan proses yang panjang. Bagaimana sebenarnya proses post-production editing? Saya sudah janjian dengan Cesa David Lukmansyah. Ini adalah sudah pernah mendapatkan penghargaan dan juga merupakan ketua dari INAFED atau Indonesian Film Editor. Kita langsung ngobrol saja karena saya sudah ada di salah satu rumah produksi yang menghasilkan puluhan film box office di Indonesia. Yes. Halo, Iqbal Metro TV. Kesa. Oke, iya. Siap. Ngobrol-ngobrol. Boleh. Oke. Ruang editingnya di mana, Mas? Ya ada di dalam, kebetulan lagi menyelesaikan satu film di PH Star Vision. Bikin apa Lagi film Laila Majnun. Mas ini kan ketua INAFED. Iya, Indonesian kebetulan Film Editor, ya? Iya, Asosiasi Film Editor. Seberapa penting sih Mas para filmmakers ini untuk punya sebuah asosiasi? Kalau editor ada INAFED, seberapa Betul. penting asosiasi ini? Penting banget ya, maksudnya ketika industrinya semakin besar maka kan harus ada satu tempat, satu wadah untuk pengembangan edukasinya. Yang paling penting sih sebenarnya sekarang itu buat kami asosiasi pentingnya adalah untuk membuat regenerasi gitu. Bagaimana si profesional ini diam di asosiasi setelah mereka mengupgrade pendidikannya di organisasi, lalu bersilaturahmi dengan profesi lain, akhirnya kita punya regulasi kan dalam bekerja. Jadi nggak yang semrawut kita kerja enak, tapi ada regulasinya nih. Nah, Jadi regulasi itu yang bikin INAFED? dari asosiasi, kita ada Badan Perfilman Indonesia gitu, ada APROVI misalnya, asosiasi produser gitu. Jadi bisa dibilang kayak punya rumah gitu ya? Betul. Umurnya sudah berapa lama Mas INAFED ini? INAFED tuh sampai sekarang tuh 11, lumayan. 11 tahun? Iya, lumayan, 11 tahun. Siapa aja yang ada di dalam INAFED itu? 21 orang. 21 orang. 21 Syaratnya apa sih untuk bisa gabung di INAFED? INAFED itu syaratnya editor film yang memang dirilis di bioskop gitu. Minimal 5 film panjang. Gitu. Terus direkomendasikan oleh anggota lain atau oleh asosiasi lain, profesi lain gitu. Jadi memang kita punya punya filter gitu. Punya filter memang ada kriterianya untuk masuk ke dalam asosiasi itu. Tapi itu nggak sedikit ya Mas? 21, Memang, 11 ya tahun, itu. 21 orang? Itu editing itu salah satu profesi yang regenerasinya sangat pelan gitu. Karena memang pekerjaan komputer aja udah di depan komputer gitu. Tapi sebenarnya seorang editor itu benar-benar mendalami cerita, mendalami karakter. Dia masuk ke dalam universe filmnya dan dia menyusun ceritanya gitu. Saya belum dapat bayangan, kalau lihat langsung boleh nggak ke ruang editingnya? Siap, boleh ada siap. Di sebelah mana Mas? Ini. Ini ya. Ini ya mau editingnya ini karakter. Ketuk pintu dulu Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini bukan. Bener ini Mas? Iya. Kurang lebih seperti inilah. Serius ini ruang editingnya? Kita memang membuat ngedit filmnya kan untuk bioskop gitu. Dan bioskop itu kan secara geografis memang gelap, dingin gitu. Jadi semua situasinya kita tarik sama dengan itu gitu. Makanya kayak lampu nih kadang kita ngeditnya itu lampunya gelap gitu. Oh, disesuaikan ya. Jadi ada dimmernya gitu. Ini udah kayak ambience-nya udah kayak di bioskop ya. Iya. Oke. Gitu. Jadi jadi penting ya atmosfer untuk dibawa ke selama betul, proses iya, editing iya. itu dan dapat feel-nya itu ya. Iya, dan kita lebih fokus melihat
monitor, melihat gambar. Oke, saya boleh coba ngerasain nggak Oh, sih boleh, Mas boleh, di dong, sini? boleh. Nyaman juga di sini ya. Iya. Jadi bisa pas belakang edit sambil Iya. nonton Sambil gitu. nonton, sambil preview. Oke, jadi bisa dibilang ini udah panggilan jiwa lah ya. Panggilan Gimana Mas? jiwa. Editor itu udah kayak Ya memang dari kecil suka nonton gitu. Memang saya masa kecil saya itu dekat sama ibu. Pulang sekolah dari SD tuh kalau sama ibu pasti pilihannya dua, diajak ke bioskop nonton film India atau datang ke tempat les masak. Jadi beliau tuh les masak gitu. Jadi saya juga punya ketertarikan sama masakan gitu. Ternyata editing itu adalah proses masak gitu. Kurang analogis seperti itu gitu. Proses memasaknya itu di proses editing. Jadi skenario itu kayak resepnya, syuting itu kayak lagi belanja bahan makanan, lalu memasaknya ada di proses editing gitu. Nah, saya merasa di editing itu saya bisa belajar semuanya gitu. Saya bisa melihat gambar, melihat sutradara, bagaimana mendirect pemain gitu. Dan ketertarikan pertamanya karena dulu saya merasa bahwa editing itu pekerjaan teknis, tapi ketika saya kuliah, ketika saya belajar, oh ternyata bukan. ternyata bukan teknis berarti apa? Analisa, berpikir cerita gitu. Jadi bukan teknis motong gambar, nggak seperti itu, tapi lebih suka ke melihat, mencari masalah. Sebagai editor, Ya. menikmati film juga nggak Mas? Nonton film juga nggak? harus. Itu yang paling susah. Jadi kalau misal saya ngajar atau ngasih workshop, Mas yang paling susah jadi editor gimana? Lu harus jadi penonton. Kita adalah penonton pertama, itu yang paling sulit. Jadi kita harus bisa merasakan apa yang kita buat gitu, secara objektif. Kita bukan di hire as operator. Oke, ini shot ini pindah ke sini, lalu geser ke sini 2 detik. Nggak begitu kita kerjanya. Kita bicaranya, ini karakternya terlalu down. Kita naikin lagi gitu. Mas, aku nggak dapet bayangan. Boleh kita langsung ngeliat nggak sih? Oke. Biar oke, langsung oke. jelas gitu proses editing tuh kayak. Oke. Ini dapurnya ya. Dapurnya ya. Jadi ini seperti ini. Misalnya ya. Oke. Sekarang lagi editing project apa ini? Ini tuh judulnya Laila Majnun. Jadi ada apa? Standarnya tuh 2 screen gini ya. 2 Iya, screen. iya. 2 kadang bisa 3 gitu. Oh gitu. Kadang bisa 3. Beda-beda. Gitu. Itu apa Mas? Ini kayak mouse sih, kayak mouse. Oh sebenarnya gitu. kayak mouse. Ya, cuma kayak mouse. lebih Iya. lebih apa? Ya, saya lebih senang precise pakai aja ini ya. Lebih senang kayak nulis gitu. Jadi berasa memang ya I'm writing with shot kan sebenarnya ya bukan operator tapi kita storyteller, kita yang bercerita, menceritakan, kita baca, oh ini ceritanya udah selesai, kita baca shotnya, lalu kita bentuk dengan persepsi kita gitu. Dengan hasil diskusi lalu kita bentuk. Pasti sebelum editing itu ada ini ya untuk Iya, guidance-nya. ini resepnya. Kalau dimasak itu ini resepnya. Jadi kita baca resepnya kan. Oh, Ini resepnya kamu baca gini. semua Mas? Ini baca. Oke. Nah ini kan aku cuma bisa membayangkan sekilas Ya, ya, prosesnya ya, panjang. Sampai akhirnya masuk ruangan editor, berbekal buku resep masakan ini Iya, kemudian dimasak, iya, diolah iya, di sini. Goals-nya tuh apa Mas? Seorang editor itu apa sih? Goals-nya adalah gimana caranya penonton stay. Terus ngikutin cerita. Nggak dikasih momen untuk dia bisa pergi. Jadi saya ngejaga emosi ke emosi berikutnya. Gitu. Tuntutan terbesar adalah harus peka sih. Kepekaan itu juga yang membawa Mas Kesani beberapa kali menerima penghargaan. Penghargaan itu jadi tujuan juga nggak sih? Sebetulnya dengan dapatnya piala citra atau penghargaan apapun itu kan hanya sebuah bonus aja. Mas Kesa kan udah jauh nih. Yang baru di sini nih Mas, yang baru mulai, Betul. editor-editor. Ada nggak pesan buat mereka? Menurut saya buat para editor muda atau yang pengen jadi filmmaker harus sabar sih. Kuncinya itu sabar dan ikhlas aja gitu. Sabar dan ikhlas. Sabar dan ikhlas itu udah kunci yang luar biasa di industri film. Baiklah. Oke, Mas Kesa terima kasih juga udah sabar dan ikhlas ini untuk ngasih kita sedikit insight soal apa sih, bagaimana proses post production editing itu. Iya. Jadi intinya untuk menjadi seorang editor itu bukan sesuatu yang mudah, perlu berproses yang Proses, panjang. iya, iya. Ini berharga sekali perjalanannya. Terima kasih. Sama-sama. Ini baru ngikutin aja sudah seperti apa mengikuti perjalanan Mas Kesa selama bertahun-tahun ini, terutama dalam perfilman Indonesia karena kita butuh banyak dukungan ya Mas ya. Betul, Untuk film betul. Indonesia ini meskipun katanya sudah mulai merajai layar, tapi ternyata masih butuh banyak dukungan dari semua aspek. Tidak Semua hanya pada aspek. saat Iya. sebelum bisa tayang di layar itu, Betul. proses di belakangnya Proses panjang. belakangnya panjang. Orang-orang Jadi yang mendukung kita juga masih panjang. membutuhkan Oke. SDM baru gitu.
kuncinya. Terima kasih Oke, siap. Mas atas waktunya dan semoga ini juga bisa menjadi pelajaran dan manfaat bagi kalian yang menonton Eagle Cinema Talk. Jangan lupa terus ikuti Eagle Cinema Talk karena masih banyak manfaat dan juga narasumber berharga yang bisa sharing soal pengetahuan dan juga wawasan yang tentu akan memperkaya pengetahuan kita. Amin.